Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menyelidiki penyebab terbakarnya menara pabrik pengolahan nikel di kawasan PT IMIP Morowali yang melukai 3 karyawan. Tim SAR berhasil mengevakuasi jasad pendaki yang tewas saat mendaki di Gunung Gawalise. Seorang bapak bersama anaknya ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu di Palu. Woi, kepanasan itu nah. Kebakaran melanda menara subscriber pabrik pengolahan nikel PT Sulawesi Nikel Kobat Alwes LNC di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Kabupaten Morowali Minggu pagi. 3 karyawan dilaporkan mengalami luka bakar dan dilarikan ke klinik IMIP untuk mendapatkan perawatan medis. Dari 3 korban, salah satu diantaranya merupakan tenaga kerja asing berinisial ZHM. Api diduga muncul akibat percikan api dari aktivitas pengelasan pada bagian atas bangunan. Lalu mengenai cerobong berbahan fiber dan mudah terbakar. Dalam waktu singkat, api menyambar uap asam di dalam cerobong dan membesar hingga menjalar ke bagian atas bangunan. Dua karyawan sempat terjebak di ketinggian namun beruntung berhasil diselamatkan dengan menggunakan krain industri. Petugas pemadam kebakaran langsung bergerak cepat memadamkan api. Upaya pemadaman baru berhasil hampir 2 jam kemudian. Media Relation Head PT IMIP Dedi Kurniawan mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab kebakaran. Dugaan awal kebakaran dipicu aktivitas pengelasan di puncak menara. Diduga percikan api las mengenai tangki fiberglass di bawahnya hingga memicu kebakaran. Aparat Polres Morowali juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara Minggu siang. Sejumlah saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan serta mengamankan barang bukti. Kami sudah sekarang ini ada di TKP, kita saksikan sendiri bahwa untuk api sudah tidak ada lagi, namun untuk korban memang ada 2 orang, 1 TKA dan 1 TKI. Luka bakar dan alhamdulillah masih dalam perawatan dalam kondisi baik. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk para pekerja untuk lebih hati-hati lagi dalam melaksanakan konstruksi. Untuk proses penyelidikan tetap kami lakukan dari Polres Morowali, nanti kami akan laporkan kepada pimpinan dan kepada masyarakat. Sementara itu, 3 korban kebakaran masih menjalani perawatan medis di klinik PT IMIP Morowali. Syamsuddin Tawone melaporkan dari Morowali. Ya. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jasad seorang pria di kawasan Gunung Gawalise, Kabupaten Sigi, Minggu sore. Korban yang diketahui bernama Gate ini kemudian dibawa menuju rumah sakit di Palu untuk mendapatkan penanganan medis. Penemuan korban berawal dari informasi yang diterima kantor pencarian SAR Palu terkait adanya jasad laki-laki tak jauh dari puncak Gunung Gawalise. Tim SAR gabungan langsung berangkat menuju lokasi dengan melewati medan yang terjal dan menantang. Jasad pria berusia 40 tahun ini ditemukan sekitar 200 meter dari puncak Gunung Gawalise. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan awal terhadap korban, kemudian memasukkan jasad ke dalam kantong jenazah. Selanjutnya dievakuasi menuju rumah sakit di Palu. Pihak SAR mengimbau warga untuk berhati-hati saat melakukan pendakian di Gunung Gawalise. Selain kesiapan kondisi fisik yang prima, juga faktor cuaca yang tidak boleh diabaikan. 1 orang yang dilaporkan meninggal dunia di Gunung Gawalise. Hari ini operasi SAR hari kedua, tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi dengan teman-teman KPA dan pecinta alam
serta masyarakat setempat melaksanakan evakuasi di kurang lebih 200 meter dari puncak Gunung Gawalise. Hari ini pukul 15:38 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan berhasil melaksanakan evakuasi korban atas nama Gate, laki-laki 40 tahun. Kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melaksanakan aktivitas di Gunung Gawalise untuk memperhatikan faktor keselamatan, mempersiapkan kondisi fisik dan perlengkapan yang diperlukan selama pendakian. Pihak kepolisian kini masih menyelidiki penyebab meninggalnya pria bernama Gate tersebut. Sejumlah saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Palu menjalani pemeriksaan kesehatan gigi dan umum secara gratis Sabtu pagi. Layanan ini merupakan pemeriksaan gigi pertama kali yang dilaksanakan di lingkungan lapas tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan Persatuan Dokter Gigi Indonesia Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah. Program ini menjadi upaya peningkatan kualitas kesehatan bagi warga binaan yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap layanan medis khususnya gigi dan mulut. Para tenaga medis melakukan pemeriksaan dasar, perawatan hingga penanganan sederhana seperti penambalan dan pencabutan gigi. Jadi memang kegiatan hari ini yang sudah kami rencanakan, selain yang sedang berlangsung penyuluhan, juga ada tindakan-tindakan sederhana seperti pembersihan arung gigi, penambalan sederhana, dan pencabutan bagi yang kondisinya memang membutuhkan pencabutan sederhana. Pihak pemasyarakatan menilai kegiatan ini sebagai wujud sinergi untuk menciptakan warga binaan yang sehat lahir dan batin. Warga binaan itu tidak pernah terlepas daripada pemerintah daerah ataupun orang-orang yang punya keinginan hati untuk selalu membantu, membina, memberikan dukungan yang terbaik buat warga binaan. Dan sekali lagi bahwa kegiatan ini juga mendukung program pemerintah ya di bidang kesehatan dan juga apalagi untuk wilayah Sulawesi Tengah ini adalah berani sehat ya. Berani sehat, dan ini salah satunya bahwa berani sehat itu bukan hanya milik masyarakat mereka yang ada di luar, tetapi juga mereka yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. PDGI Sulawesi Tengah berencana menjadikan layanan sosial semacam ini sebagai program berkelanjutan, agar penjangkauan pelayanan kesehatan dapat merata hingga ke lembaga pemasyarakatan dan wilayah terpencil. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.